Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja. Di sini kita memasuki mentoring yang ke-10. Dan di mentoring yang ke-10 ini kita akan membahas tentang me and my culture atau aku dan budayaku. Ya, di sini dijelaskan beberapa definisi dari budaya. Definisi yang pertama yaitu budaya adalah pola perilaku dan interaksi bersama secara konstruksi, kognitif, dan pemahaman efektif yang dipelajari melalui proses sosialisasi. Di definisi yang kedua diartikan budaya yaitu sistem pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang relatif besar. Nah, di definisi yang ketiga yaitu jumlah total dari perilaku yang dipelajari dari sekelompok orang yang umumnya dianggap sebagai tradisi masyarakat itu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dan definisi yang terakhir yaitu program pikiran kolektif yang membedakan anggota satu kelompok atau kategori orang dari kelompok lain. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa budaya ini memiliki arti yaitu perilaku atau kebiasaan yang telah ada sejak zaman dulu pada suatu kelompok, baik itu kelompok besar ataupun kelompok kecil. Semisal keluarga untuk kelompok kecil. Nah, kalau kelompok besar itu kayak semisal di suatu daerah gitu. Selanjutnya yaitu dimensi budaya, yang berarti perbandingan budaya dari tahun ke tahun ataupun perbandingan budaya dari dulu sampai ke sekarang. Yang pertama di sini dicontohkan beberapa dimensi budaya. Yang pertama yaitu budaya material. Budaya material ini yaitu budaya yang bersifat konkret. Nah, di sini terdapat contoh yaitu teknologi dan ekonomi. Nah, teknologi ini sendiri contohnya seperti perkembangan zaman yang jauh lebih modern. Selanjutnya yaitu institusi sosial. Institusi sosial ini seperti lembaga sosial. Contohnya seperti organisasi sosial, pendidikan, dan politik. Seperti aku ambil contoh yang di pendidikan, itu dulu kan kita pas waktu SMA itu kita memasuki kurikulum 2007 awalnya. Nah, sekarang itu kalau nggak salah udah memasuki kurikulum 2013. Nah, itu adalah salah satu contoh dimensi budaya di institusi sosial. Selanjutnya yaitu human. Di sini dicontohkan yaitu kepercayaan dan nilai. Nah, contohnya itu semisal kalau di Jawa sendiri dulu kan emang kental banget sama penanggalan Jawa kayak weton gitu. Nah, cari jodoh itu juga berdasarkan wetonnya gitu kan. Nah, tapi kalau yang zaman sekarang itu kayak udah nggak berlaku gitu loh, kayak udah alah itu loh zaman dulu gitu, kayak udah nggak peduli lagi gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu estetika atau bisa disebut juga seni. Nah, di sini estetika orang zaman dulu sama sekarang itu kan beda. Seperti orang zaman dulu itu kayak lebih seneng ke kayak candi-candi, kendi-kendi gitu kan. Nah, kalau yang zaman sekarang itu estetikanya itu lebih ke bisa ke makanan ataupun ke seni-seni lain juga. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Nah, di sini yang dulu kita cuma menguasai bahasa Indonesia itu dianggap sudah hebat gitu kan kalau dulu. Nah, kalau di zaman sekarang itu kita malah diprioritaskan buat memiliki bahasa sampingan atau bahasa dari negara orang lain. Selanjutnya yaitu di manakah budaya mahasiswa ini dapat dikembangkan. Nah, di sini budaya mahasiswa itu dapat dikembangkan pada bidang akademik, non-akademik maupun sosial. Bisa secara fisik ataupun non-fisik dan ditunjukkan dengan melalui sikap ataupun perilaku. Nah, di sini maksudnya
dalam bidang akademik itu seperti kita kuliah di perkuliahan. Nah, kalau di bidang non akademik ini seperti di ekstrakurikuler gitu. Kalau yang sosial itu lebih ke masyarakat. Nah, kalau yang secara fisik ataupun non fisik ini bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi seperti kita itu mengembangkannya itu bisa non fisik itu kayak seperti pemikiran kita itu bisa jadi lebih open minded gitu. Nah, ini bisa ditunjukkan secara sikap ataupun perilaku. Ini kalau sikap itu kita lebih condong ke respon. Nah, kalau yang perilaku itu kita cenderung ke interaksinya gitu. Terus selanjutnya yaitu ini contoh-contoh pengembangan mahasiswa untuk mengembangkan budaya di bidang akademik. Yang pertama yaitu menyiapkan materi kuliah. Terus prepare dengan kontrak pembelajaran, agenda. Selanjutnya yaitu contoh di bidang non akademik. Kayak yang pertama yaitu budayakan bersih jiwa dan fisik. Siap senyum pagi, badan harum, rambut rapi, pakaian rapi dan ditata. Terus selanjutnya yaitu budayakan menjaga kebersihan sekitar kita di kampus, di kos atau di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Selanjutnya yaitu contoh dalam bidang sosial. Nah, di sini yang pertama yaitu budayakan antri di kantin, di parkiran ataupun di jalan. Terus kalau pas lagi di toilet juga. Selanjutnya yaitu menghargai orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda di kampus, di angkutan umum ataupun di tempat umum lainnya. Selanjutnya di sini ada soft skill atau sistem kredit soft skill. Di sini ada kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler dan program mahasiswa lain. Nah, contoh di kegiatan akademik itu seperti kuliah atau kelas bahasa Inggris. Terus di kegiatan ekstrakurikuler ini kayak ormawa gitu atau satgas narkoba. Terus di program mahasiswa lain itu mengikuti PKM ataupun UTREK. Mahasiswa baru ini juga pasti harus melewati semua ini agar menjadi lulusan yang baik dan bisa diterapkan di dunia kerja mereka, meskipun dalam perusahaan ataupun membuka usaha sendiri. Terus di sini dampak dari kegiatan akademik ini bisa meningkatkan IPK kita, terus buat grant untuk skripsi, terus dapat beasiswa. Dan yang di kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi pengurus ormawa, terus mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Nah, sekian video materi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.